warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hani Fitrianingrum. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Insan Budi Utomo tahun 2023. Pada video pembelajaran PPL di siklus 1 ini, saya menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan Social Emotional Learning di mana siswa menghasilkan karya berupa sinematografi sejarah. Dan untuk penguatan pemahaman materi siswa, saya menggunakan media word wall mode open the box. Bagaimana keseruan videonya? Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi ya. Bilang hari ini ada yang sedih? Tidak, senang semua. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah semua sehat, fokus ya. Ya, agak panas sedikit memang nggak apa-apa, lagi cuacanya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang peran dari tokoh-tokoh golongan muda dan golongan tua. Hari ini Bu Hani akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalau kemarin kita fokus ke peranan, sekarang kita fokus ke ini. Terlihat? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis dinamika dan respon masyarakat Indonesia atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nanti pada materi ini akan dibagi dua pertemuan. Satu pertemuannya nanti kalian akan project satu kelas bareng, yaitu membuat draft skenario sinematografi sejarah. Nanti sinematografinya judulnya adalah dari Rengas Dengklok sampai dengan Pegangsaan Timur 56. Maksudnya dari Rengas Dengklok peristiwa sampai dengan kemerdekaan. Maksudnya seperti itu ya. Lalu untuk minggu depannya kalian sudah selesai mengerjakan sinematografi, kita nobar, nonton bareng sambil mengevaluasi hasil karya dari proyek kalian yang sinematografi itu. Ya, seperti biasa ada pertanyaan pemantik nih ya. Bagaimana respon dari dunia internasional ketika Indonesia merdeka tahun 45? Karena sebelum-sebelumnya di seluruh dunia banyak yang mengalami kolonialisasi dan imperialisme. Ya, jadi kira-kira ketika di tengah-tengah perang Asia Pasifik tiba-tiba Indonesia tahun 1945, tepatnya 17 Agustus terus merdeka begitu ya. Kira-kira menurut kalian respon dunia itu seperti apa? Silakan angkat tangan boleh, atau saya tunjuk secara random. Saya tunjuk aja ya. Cang Nara, gimana respon dunia internasional? Respon dunia internasional dalam Indonesia ada yang merespon positif dan ada yang merespon negatif. Beberapa yang merespon positif yaitu ada Mesir, India, Australia, Vatikan dan juga beberapa negara lainnya. Sementara yang merespon negatif itu negara Belanda. Negara Belanda. Iqfa, kira-kira kenapa negara Belanda memberi respon yang negatif? Karena negara Belanda telah menjajah Indonesia dan mewujudnya tidak mendukung kalau Indonesia itu merdeka. Iya, pastinya. Ya, pastinya negara yang negatif terhadap respon negatif terhadap kemerdekaan Republik Indonesia adalah Amerika Serikat, lalu Inggris dan juga Belanda. Kenapa bisa ada tiga negara ini? Ini disebabkan karena ada kepentingan. Ya, masih ada kepentingan di dalamnya. Belanda jelas punya kepentingan untuk mengambil kembali wilayah Indonesia. Inggris juga seperti itu. Kenapa Indonesia merdeka dia khawatir? Karena takutnya itu menjadi gejolak untuk negara jajahannya dia. Karena Malaysia itu adalah jajahannya Inggris. Takutnya nanti beberapa negara jajahan Inggris itu kemudian minta juga untuk merdeka. Seperti itu. Amerika Serikat juga sama. Karena juga sekutu dengan Inggris dan sebagainya. Kalau Australia, positif apa negatif? Positif. Karena apa? Australia? Persamaan wilayah bisa. Oke, yang lain?
Persamaan wilayah bisa, dan di sini Australia tidak punya kepentingan mendasar ya. Dia bahkan beberapa kali Australia ini menjadi negara mediator antara Belanda dan Indonesia. Ketika Irian Barat itu kan mediatornya termasuk ada di situ adalah Australia di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Di materi hari ini itu bisa dilihat ada kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kita kemarin sudah minggu lalu sudah mempelajari ini, lalu perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda kita sudah pelajari di minggu lalu juga. Itu. Nah ini foto yang jarang terpublish di buku kalian. Ada yang sudah pernah melihat sebelumnya? Belum kan? Memang jarang dipublish ini ya. Yaitu ini penandatanganan kekalahan Jepang di atas kapal Missouri. Ini punya sekutu. Jadi pada saat Hiroshima Nagasaki di bom atom rata sebagainya, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat begini ya. Ini juga jarang diekspos, foto ini jarang diekspos di sumber belajar kalian atau di buku belajar kalian. Bisa dilihat little boy ini yang Hiroshima, yang tanggal 6 Agustus, lebih kecil, dayanya lebih kecil, makanya itu namanya little boy. Ya, little boy, karena itu sebenarnya sebagai peringatan aja. Hiroshima di bom atom, ternyata Jepang belum menyerah juga. Akhirnya agak dibesarkan itu. Namanya apa? Bom Fat Man. Ya, karena dia katanya daya ledaknya lebih besar daripada yang little boy. Jadi Hiroshima sama Nagasaki itu jenis bomnya atom, tapi daya ledaknya memang dibuat berbeda. Supaya peringatan begitu. Itu kalau misalnya ya Nagasaki ternyata Jepang nggak juga nyerah, maka kota selanjutnya yang dibom adalah Tokyo. Gitu. Jadi Hiroshima dan Nagasaki itu adalah peringatan sebenarnya dari sekutu supaya Jepang menyerah, karena Hiroshima dan Nagasaki ini adalah kota pelabuhan dan juga kota perekonomian. Dia belum menyerang pemerintah loh. Dia belum menyerang pemerintah karena pemerintahan kekaisarannya ada di Tokyo gitu. Jadi dia masih sedikit-sedikit, kamu nyerah nggak, kalau nggak saya ke Tokyo gitu. Akhirnya Hiroshima Nagasaki ini udah nggak kuat karena banyak banget korban jiwanya, sehingga Jepang melakukan sesuatu yang sangat berat, keputusan yang berat, yaitu mundur dari perang tersebut. Akhirnya itu tadi, menyerah ke sekutu tanpa syarat. Unsur diakuinya sebuah negara yang pertama adalah ya, adanya rakyat. Yang kedua, adanya wilayah. Betul. 3, ya, pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Ini yang unsur yang tidak terpisahkan. Ini kalian perhatikan poin-poin mana yang harus muncul dalam sinematografi kalian. Jadi ini saya munculkan satu-satu begitu supaya kalian bisa, terutama teman-teman yang nulis skrip, bisa momen-momen apa nanti yang muncul di sinematografinya. Ya, kurang lebih yang saya minta ada di sini. Vacuum of power itu artinya apa? Iya, kekosongan pemerintahan, betul. Ya, kosongan pemerintahan. Nah, kalau kalian masih menerawang kira-kira dari Jakarta sampai ke Rengas Dengklok tuh lewatnya mana sih? Ini peta pada zaman dulu. Jadi itu Jakarta ke sebelah selatan begitu ya. Nanti kalau sudah hampir ke Kerawang itu daerah ke utara. Jadi hampir ke Pantura, daerah pantai utara gitu ya. Di situ tidak ada markas dari Jepang, sehingga dianggap tempat inilah yang kemudian bisa representatif untuk dijadikan tempat diskusi karena berada di luar jangkauan dari pengaruh Jepang. Nah, ini adalah rumah Jeokishong. Jadi di Rengas Dengklok itu cuma bilangnya kebanyakan adalah Rengas Dengklok gitu aja. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah rumah siapa enggak. Kemudian beberapa tahun kemudian ini sejarah sudah mulai berubah. Jadi ternyata di sana itu adalah rumahnya Jeokishong. Dari namanya kalian tahu bahwa ini adalah etnis Cina, etnis Cina, ya. Kenapa yang diambil rumah beliau?
Karena di Rengas Dengklok itu rumah beliau itu seperti benteng. Jadi rumah zaman dulu seperti ini, halamannya luas dan ditembok. Nah, ini yang menyebabkan pemuda memilih rumah Jiao Kesong ini untuk dipinjam untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, yang di sebelah sana itu adalah tulisan tangan, ya. Yang di sebelah sini adalah yang sudah diketik oleh Sayuti Timawin. Di sini kalian bisa lihat wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di sini atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, gitu ya. Menurut kalian lebih terdengar bagus yang mana? Atas nama, ya, itulah hasil dari salah satu ide atau gagasan dari putra terbaik Garum, Kabupaten Blitar, yaitu Bung Karno. Jadi berita kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pertama kali disiarkan melalui radio yang kalian kenal dengan RRI, Radio Republik Indonesia, ya. Dari radio itu kemudian pertama itu berturut-turut, tapi kemudian Jepang menyerang, ya, militer Jepang menyerang untuk tidak mempublikasikan atau mengudara kembali berita-berita proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah melalui media cetak, lalu utusan daerah. Oke, sekarang salam jas merah ya, saya coba dulu. Salam jas merah. Sekali-kali melupakan sejarah. Pagi, siang, pagi, malam, pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini dia. Saya cek dulu ya soalnya. Silakan baca dulu materi yang tadi sudah ada disampaikan sedikit-sedikit. Tadi kalian pasti punya catatan juga di minggu-minggu kemarin. Silakan direview. Karena setelah ini ada beberapa anak yang maju untuk perwakilan deret ya. Jadi per deret nanti maju untuk bertanding di World Wall. Silakan 5 orang dari kelompok 1 ke sini. Tepuk tangan untuk temannya dong. Kasih semangat. Berjejer. Nanti yang sudah selesai langsung ke tempat duduknya masing-masing ya. Langsung aja deh. Nggak usah tunjuk. Nanti kalau benar centang ya. Diperhatikan. Ayo, nggak boleh komentar. Oke, centang. Jangan diskusi ya. Silakan nomor berapa? Nomor 11. Yo. Oke. Lanjut. Nomor berapa? 7. Oke, tolong yang belakang ya, jangan kasih kode-kode. Selanjutnya, terakhir, berapa? Nomor 9. Ayo, nggak boleh kayak gitu. Oke, silakan. Untuk penulis naskah ini nanti saya langsung tulis ya. Di sini langsung saya ketikkan saja. Penulis naskahnya siapa? Ika. Sutradaranya? Silakan kalian boleh eksplorasi bahan bacaan untuk mengetahui peran atau role play kalian masing-masing. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Kalau takutnya jendela itu ngapain aja?
Kalau tokohnya jadi rakyat nanti scene-nya kan berbeda. Ya udah, antara properti baju misalnya yang dia pakai itu udah beda. Kayak gitu aja. Nggak ada kok yang bakal lihat banget. Oh ini tadi yang tadi ya ini ya, figuran nanti pasti agak blur. Nanti kameramennya mana ya? Oh iya, ini nanti silakan disetting supaya bukan figuran itu terlihat blur. Gitu aja sih. Ya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Kan kita dua rakyat. Hmm. Ya. Jadi Yang kalian diskusikan mungkin angle sama perangkat. Kira-kira memungkinkan apa enggak? Iya, kalau perangkat. Soalnya teman-teman kan kameranya yang dipakai resolusinya harus mirip-mirip, nggak boleh gowo jelek. Seperti itu ya. Jadi kameramen harus mengelis perangkat-perangkat apa saja yang harus dibutuhkan. kalau kita lihat contoh video dari YouTube itu boleh. Itu boleh untuk referensi kan. Oh, bagus ya ternyata diambil dari angle-angle kayak gitu. Boleh. Sip, mantap. Silakan dilanjutkan. Oke, sudah cukup. Kalian tadi sudah saya lihat sudah banyak perkembangan, sudah saya monitor dan beberapa saya pantau sudah mulai ada progres untuk role play-nya. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan kalian adalah agendanya adalah nobar atau nonton bareng. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Vanessa. Oke, tetap Vanessa ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada izinnya. Kemarin tadi malam saya sudah terima email kalian mengenai link dari project yang sudah kalian lakukan. Hari ini agenda pembelajaran kita adalah nobar, yaitu nonton bareng. Nah, silakan kalian perhatikan, nanti kalian juga boleh menilai project kalian sendiri. Apa saja yang saya nilai atau bisa kalian nilai begitu adalah kurang lebih itu tadi. Ini tadi bisa dilihat, jadi penilaiannya, jadi nanti kalian lihat ya hasilnya, peran role play-nya sudah sesuai apa enggak. Ya, peran role play-nya itu sudah sesuai apa enggak, plot cerita alurnya itu sesuai dengan sejarah apa enggak. Nanti ada yang plot twist. Nah, itu yang kemudian nanti harus kita perhatikan. Silakan, sudah siap untuk melihatnya? Siap. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang atas sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan rapat. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Darwis, Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana di Asrama Baberdi, Jalan Cikini, nomor 71. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, saya mendengar berita dari London BBC, Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan.
Setelah rapat selesai, maka pada 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Syahir, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Bundaran Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Ada apa saudara-saudara datang kemarin? Begini Bung, saya mendengar melalui radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami golongan muda telah melakukan rapat untuk tujuan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memberikan bahaya apa saja apabila kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi buatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu mengagalkan rencana kita untuk memproklamasikan Indonesia. Benar apa kata Bung Karno, kita tidak boleh gabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan dibicarakan lagi dalam sidang PKI 16 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Bukan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, rombongan pemuda bersama pengamanan dari PETA menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Sukarni dan Darwislah yang menculik Muhammad Hatta di kediamannya, sedangkan Khairul Saleh dan Wikana menculik Sukarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus Akan dibawa aku kemana ini? Rengas Dengklok. Lagi pula kenapa kita harus ke sana? Ini sudah keputusan para muda. Lagian masyarakat hanya berkota. Apa yang Anda bicarakan? Jika semua itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang Jawa masih sekutu. Ini sudah jadi keputusan kami Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda Bung. Ayolah Bung, cepatlah. Baiklah. Rombongan Wikana dan Khairul Saleh kemudian menculik Soekarno di kediamannya. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok Bung. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kita para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ayo, Bung. Ayo. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Ki-song. Mari, Bung. Di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Saleh yang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun langsung lari ke dalam untuk memberitahukannya kepada yang lain.
ada Mr. Subarjo. Dia sepertinya ingin menjemput Soekarno. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang setelah menyerang pada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Ya, benar Bung. Kalau begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, Bung. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti pimpinan. Baiklah, di ruangan mana kita dapat meneruskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan ini. Saya akan pergi istirahat dulu. Saya tidak setuju kalau semua orang yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi. Lalu siapa yang akan menandatangani tersebut? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia menandatangani teks proklamasi? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Luar biasa ya sinematografi yang sudah kalian buat walaupun dengan waktu yang disambi-sambi pasti dengan tugas-tugas yang lain. Oke, kita sekarang masuk ke tahap evaluasi. Mungkin ada yang mau mengevaluasi dulu perihal tentang beberapa penilaian yang sudah saya sebutkan. Nilai dari kalian sendiri. Kira-kira kurang apa, menyadarinya di mana, gitu silakan tolong disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Mengenai peran atau role play, ini tadi saya beri poin 3, maksimalnya 4 gitu ya. Karena masih ada beberapa role play yang kurang sesuai. Kesesuaian sejarah ini tadi ada sedikit improve yang menurut saya jadi malah keluar ya. Banyak sebenarnya kalian sudah paham diasingkan ya, tapi kemudian di tag-nya itu masih banyak menggunakan kata
penculikan, betul itu sesuai seperti itu ya. Kurang lebih itu kesesuaian sejarah, misalnya tadi ada beberapa skrip Bung Karno yang bilang siap Bu Fatmawati, berarti di atasnya presiden ada yang lebihan lagi ya, ibu negara gitu. Jadi ya memang seperti itu. Konsepnya udah bener sih, cuma harusnya itu lebih ke formalnya. Seperti peranan Fatmawati, mungkin ada ditambahkan kurang adegan pada saat menjahit begitu ya, mungkin seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan itu bisa sangat diterima gitu ya, itu sudah sangat. Kualitas gambar bagus ya, kualitas gambar HD bagus walaupun ada noise untuk suaranya, tapi it's okay, nggak apa-apa, itu nggak ngaruh karena suara utamanya tetap terekam ya. Bagus ini untuk kualitas gambar dan suara. Tepuk tangan untuk kameramen, perangkat dan juga editornya. Kesan moralnya jadi sudah dapat juga di akhir gitu ya. Jadi tentang golongan muda dan golongan tua. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan kata golongan tua, golongan muda. Mereka itu pada saat 45 itu tidak menyadari kalau mereka itu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan muda, tampilan kalian memang untuk menginterpretasi suatu sejarah, itu nggak apa-apa ya. Cuma itu tadi, terus Wikana datang tiba-tiba tadi, tiba-tiba langsung, maaf Bung, saya datang terlambat. Itu kayak kurang sopan ya, ya nggak sih? Mungkin sekalian pada saat itu teksnya seperti apa saya kurang tahu. Cuma kalian sudah menyadari ya? Iya, menyadari, nggak apa-apa kalau sudah menyadari, itu kurang lebih seperti itu. Makanya itu poin kalian mungkin di role play sama kesesuaian sejarah aja. Untuk yang lain sudah poin maksimal. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada matrikulasi tentang sinematografi. Karena sinematografi ini berat pembuatannya, produksinya, maka saya akan bekerja sama dengan mapel-mapel lain dalam penilaian. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk mapel PKN, ini sudah masuk di dalamnya. Di mapel Bahasa Indonesia ada cara penulisan skrip naskah drama. Kalian nggak usah buat itu karena sudah masuk nilainya secara kolaboratif pada produk ini. Jadi satu produk sinematografi bisa digunakan beberapa guru untuk menilai kalian. Jadi lebih ringan. Jadi win-win solution untuk kalian maupun juga dengan gurunya. Seperti itu. Dari sini ada yang mungkin ditanyakan atau disampaikan, boleh? Belum? Sudah? Kalau begitu kita refleksi ya sebentar. Silakan dijawab, apakah pelajaran sejarah hari ini menyenangkan? Selanjutnya kita sebelum saya akhiri seperti biasa nanti karena kita sudah mau pulang menyanyikan lagu daerah atau nasional lalu berdoa seperti itu. Teman-teman sebelum kita pulang biasanya kita menyanyikan lagu bagus ya. Baik, dari hitungan 1, 2, 3. Gelar sepatu gelar gelang beramah-ramah. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, kepada Ibu Guru beri salam. Selamat sore, Bu. Selamat sore, hati-hati di jalan. Salam hormat untuk keluarga dan orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan ya.